Hujan turun deras seperti tirai, terdorong ke samping oleh angin menderu yang menjerit melalui pepohonan gundul di sepanjang jalan raya yang sepi. Saat itu hampir tengah malam di pinggiran Millfield, sebuah kota kecil di Midwest yang terlupakan di mana bahkan lampu jalan tampak menyerah pada kegelapan. Dunia basah kuyup, dingin dan tanpa ampun, jenis malam ketika semua makhluk hidup mencari perlindungan, kecuali satu. Seekor gembala Jerman tertatih-tatih melalui bayangan sebuah gang sempit dekat hutan, tulang rusuknya terlihat di bawah bulunya yang basah dan kusut. Dahulu hewan yang gagah dan kuat, kini menjadi kerangka berjalan. Gerakannya lambat, letih, setiap langkah adalah hasil dari berhari-hari tanpa makanan, berminggu-minggu tanpa tempat tinggal. Dingin menusuk tulang-tulangnya, tetapi rasa lapar mendorongnya maju, moncongnya rendah, mengendus di antara tempat sampah yang terbalik dan bungkus makanan yang berserakan. Saat itulah dia mendengarnya, nyaris tidak terdengar di bawah gemuruh hujan, tangisan bernada tinggi, lembut dan tegang. Bukan rengekan hewan lain, tetapi manusia, tangisan bayi. Kepala anjing itu tersentak ke arah suara itu, telinganya waspada meskipun kelelahan. Di sana lagi, datang dari tepi hutan. Tanpa ragu, dia berlari ke arahnya, menerobos semak basah sampai dia mencapai sumbernya. Sebuah kotak styrofoam putih kecil yang basah kuyup oleh noda lumpur, bergerak sedikit dengan setiap tangisan kecil dari dalam. Beri suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Doug dulunya adalah seorang pahlawan sebelum dia menjadi anjing liar kelaparan yang sekarang dikenal sebagai Max oleh beberapa orang yang repot-repot memperhatikannya. Dia dulunya adalah gembala Jerman kesayangan Sarah Miller, terlatih dalam operasi pencarian dan penyelamatan di 3 wilayah. Dengan bulu yang berkilau dan tubuh yang kuat, Doug telah menyelamatkan 4 nyawa selama karirnya, termasuk 2 anak yang terperangkap dalam saluran air badai yang runtuh. Keahliannya adalah menemukan mereka yang tidak ingin ditemukan, melacak indera di mana orang lain gagal. Tetapi 5 tahun lalu, selama kekacauan badai Michael, Doug terpisah dari Sarah ketika kendaraan evakuasi mereka terbalik. Meskipun berbulan-bulan mencari, memasang selebaran dan menawarkan hadiah, Sarah tidak pernah menemukannya. Doug melewati banyak tangan. Pertama keluarga yang bermaksud baik yang tidak dapat menangani ukurannya, kemudian seorang pria yang menggunakannya untuk keamanan di tempat barang rongsokan dan memukulinya ketika dia tidak menunjukkan agresi, dan akhirnya jalanan tempat kelangsungan hidup menggantikan tujuan. Grace Thompson berjalan di rute yang sama ke Millfield Diner setiap pagi pukul 5:30 pagi, tempat dia bekerja sebagai pelayan selama 23 tahun. Pada usia 52 tahun, hidupnya telah menetap dalam pola yang dapat diprediksi sejak kehilangan suaminya, Robert, karena kanker 3 tahun sebelumnya. Dia tinggal sendirian di rumah biru kecil yang dibangun Robert, menjaga kebunnya tetap hidup dan berbicara dengan fotonya setiap malam sebelum tidur. Grace menyimpan ketakutan yang mendalam terhadap anjing, terutama yang besar, sejak diserang oleh Rottweiler tetangga ketika dia berusia 9 tahun. Bekas luka di lengan kirinya menjadi pengingat permanen. Dia menyeberang jalan setiap kali dia bertemu anjing, bahkan yang diikat dengan tali, dan rekan kerjanya tahu lebih baik daripada menyarankan agar dia mungkin membutuhkan hewan peliharaan untuk teman. Kehidupan Grace yang tenang cocok untuknya. Dia memiliki rutinitasnya, kelompok gerejanya pada hari Minggu dan kunjungan sesekali dari keluarga saudara perempuannya dari Cleveland. Hanya sedikit orang di Millfield yang tahu apapun tentang Jessica Parker, yang berusia 24 tahun yang tiba 6 bulan sebelumnya, tanpa hamil dan jelas melarikan diri dari sesuatu atau seseorang. Dia telah menemukan pekerjaan di SPBU Minimart dan menyewa kamar di atas toko perangkat keras, menyendiri dan menghindari pertanyaan tentang ayah bayi itu. Apa yang tidak diketahui kota itu adalah bahwa Jessica telah melarikan diri dari Pittsburgh dengan tulang rusuk memar dan perintah penahanan terhadap Mark Daniels, mantan pacarnya, yang ledakan kekerasannya meningkat setelah mengetahui kehamilannya saat tanggal kelahirannya semakin dekat. Demikian pula pesan-pesan mengancam Mark yang entah bagaimana menemukannya, meskipun dia telah berhati-hati. Rencana putus asa Jessica tidak pernah termasuk penelantaran, hanya perpisahan sementara sampai dia dapat memastikan keselamatan bayinya dari pria yang telah berjanji untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Badai telah berlalu, meninggalkan fajar abu-abu yang basah. Awan masih menjulang di atas, berat dan rendah, tetapi yang terburuk sudah berakhir. Genangan air berkilauan di jalan dan daun-daun menempel di setiap permukaan, seolah-olah alam itu sendiri telah bergidik semalaman. Dunia basah dan sunyi, menahan napas setelah malam yang kacau. Grace Thompson menutup resleting jas hujannya dan keluar dari jalan masuknya. Payung di satu tangan, dompet di tangan lainnya. Dia telah bekerja di shift pagi di Millfield Diner selama lebih dari 20 tahun. Rute yang sama, ritme yang sama. Tetapi tidak ada yang istimewa tentang pagi ini.
Saat dia mendekati tempat sampah tepat sebelum jalan utama, dia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Di dekat tepi jalan raya terletak sesosok tubuh, tak bergerak, meringkuk di samping apa yang tampak seperti tempat sampah plastik. Grace menyipitkan mata. Seekor anjing besar, basah kuyup. Awalnya dia mengira itu mati, tetapi kemudian bergerak nyaris. Dia mempercepat langkahnya, jantungnya berdebar kencang saat dia semakin dekat, napasnya tersengal. Gembala Jerman meringkuk erat di sekitar kotak styrofoam putih. Sisi-sisinya penyok dan bernoda lumpur. Potongan-potongan kertas, daun basah dan jejak kaki kecil berserakan di area itu. Tulang rusuk anjing itu terlihat jelas menonjol di balik bulunya dan tubuhnya menggigil tak terkendali. Tetapi dia tetap di tempatnya, kepalanya bersandar melindungi kotak itu. Grace merasakan ketakutan lamanya muncul, ingatan tentang gigi tajam dan rasa sakit yang mencabik-cabik terlintas dalam benaknya. Dia menjaga jarak, mempertimbangkan untuk berjalan melewatinya. Apapun yang ada di dalam kotak itu bukan urusannya. Namun sesuatu, rasa ingin tahu atau hati nurani, membuatnya maju perlahan. "Halo," panggilnya lemah, menggenggam payungnya seperti perisai. "Apakah ada orang di sana?" Anjing itu mengangkat kepalanya lemah, menatap matanya dan memberikan gonggongan pelan dan patah, seolah-olah dia memohon. Saat itulah Grace mendengarnya, suara yang begitu lembut dan teredam sehingga dia mungkin melewatkannya. Tangisan samar. Perutnya terasa mulas. Dia bergegas maju, melupakan ketakutannya, berlutut di samping anjing yang menyeret dirinya dengan lemah ke samping, seolah-olah mengundangnya untuk mendekat ke kotak itu. Dengan tangan gemetar, dia menarik tutupnya. Di dalamnya terbaring seorang bayi perempuan yang baru lahir, nyaris tidak bergerak. Bibir kecilnya terbuka dalam tarikan napas yang lemah. Kulitnya sedingin es, wajahnya pucat dan selimut tipis basah kuyup. Tapi dia hidup. "Ya Tuhan," bisik Grace. Tangan terbang ke mulutnya, dia meraba-raba teleponnya, menekan 9111, dengan jari-jari yang hampir tidak bisa menekan layar. "Ini darurat. Saya menemukan bayi dan seekor anjing di rute 16 dekat hutan, saya pikir. Saya pikir anjing itu menyelamatkannya dalam beberapa menit." Sirene bergema di pagi hari. Sebuah ambulans berhenti dengan selip di trotoar basah, diikuti oleh mobil patroli polisi. EMT bergegas masuk, membungkus bayi itu dengan selimut yang dipanaskan, memeriksa tanda-tanda vital, membisikkan terminologi medis. Grace tidak bisa mengikuti. Salah satu dari mereka, setelah melirik ke dalam kotak, menatap Grace dengan tidak percaya. "Anjing ini menjaganya tetap hangat sepanjang malam?" tanyanya. Grace mengangguk, memperhatikan saat mata gembala Jerman melacak setiap gerakan bayi itu. "Saya pikir dia menariknya keluar dari hutan. Dia membawanya ke jalan. Dia tinggal." Anjing itu masih gemetar matanya, berat, dengan hati-hati diangkat dan dibungkus dengan selimut penyelamat yang tebal. Ketika mereka mencoba menempatkannya di ambulans terpisah dari bayi itu, dia merengek dan berjuang meskipun kelemahannya. Dia tidak ingin meninggalkannya. Grace mendengar dirinya berkata, mengejutkan semua orang termasuk dirinya sendiri. Tidak bisakah mereka pergi bersama? Para medis bertukar pandang dengan rekannya. "Bu, kita perlu membawa bayi ini ke perawatan intensif neonatal segera. Anjing itu membutuhkan perhatian dokter hewan." "Saya akan mengikuti Anda," kata Grace. Kejutan lain, "Saya akan membawa anjing itu ke dokter hewan setelah mereka berdua stabil." Di rumah sakit Memorial Millfield, Grace mondar-mandir di ruang tunggu sementara dokter menangani bayi itu. Polisi menanyainya berulang kali tentang di mana tepatnya dia menemukan mereka. Apakah dia melihat orang yang mencurigakan? Berapa lama menurutnya mereka berada di sana? Grace menjawab secara mekanis, pikirannya masih memproses gambar anjing kelaparan yang menjaga anak yang dibuang itu. Bayi itu stabil, Dr. Reeves akhirnya mengumumkan beberapa jam kemudian. Itu benar-benar keajaiban. Suhu intinya sangat rendah, tetapi tidak ada tanda-tanda kerusakan hipotermia pada ekstremitasnya. Seseorang membungkusnya dengan baik pada awalnya dan panas tubuh anjing itu kemungkinan menyelamatkan hidupnya. Tanpa dia tidak akan bisa melewati malam itu. "Apa yang terjadi padanya sekarang?" tanya Grace. "Kami akan menjaganya untuk observasi, menjalankan tes. Pastikan tidak ada masalah yang mendasarinya. Dinas Perlindungan Anak telah diberitahu. Mereka akan mencoba menemukan orang tuanya." Dr. Reeves ragu-ragu. "Anda menemukannya, jadi Anda harus memberikan pernyataan ketika pekerja kasus CPS tiba."
Grace mengangguk kemudian melirik jam tangannya. Dia telah melewatkan seluruh shiftnya. Nyonya Henderson, pemilik restoran, akan sangat marah. Tetapi alih-alih menelepon tempat kerja, Grace mendapati dirinya bertanya kepada anjing itu. Apakah Anda tahu kemana mereka membawanya? Mungkin rumah sakit hewan Lakeside. Di sanalah layanan darurat biasanya membawa hewan liar yang terluka. Grace meninggalkan rumah sakit yang didorong oleh sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Di Lakeside, dia menemukan gembala Jerman terhubung ke infus, selimut pemanas melilit tubuhnya yang kurus. Dia sangat kekurangan gizi. Dokter hewan, Dr. Walsh, menjelaskan dehidrasi, tahap awal pneumonia akibat paparan dan luka lama yang tidak pernah sembuh dengan benar. Seseorang melecehkan anjing ini sebelum dia berakhir di jalanan. Apakah dia akan berhasil? Tanya Grace, terkejut dengan betapa dia peduli. Jika dia berjuang? Ya, dia sebenarnya dalam kondisi yang lebih baik dari yang saya harapkan mengingat kondisinya. Campuran gembala ini tangguh. Dr. Walsh memiringkan kepalanya. Apakah Anda berencana untuk mengklaimnya? Tidak, maksudku, aku baru saja menemukannya. Aku bahkan tidak menyukai anjing. Grace mundur dari meja pemeriksaan. Aku hanya memeriksa karena bayi itu. Dia menyelamatkannya. Tidak, tersenyum sedikit. Jadi saya mendengar staf memanggilnya malaikat pelindung. Dia menghela napas. Sayangnya, setelah pemulihannya dia akan pergi ke penampungan daerah kecuali seseorang mengadopsinya. Sebuah gambar terlintas di benak Grace, penampungan daerah tempat anjing sehat dieutanasia setelah 7 hari. Anjing ini tidak akan pernah diadopsi dalam kondisinya. Berita lokal mengangkat cerita itu malam itu. Anjing liar menarik bayi yang ditinggalkan ke tempat yang aman melintasi bagian bawah layar di seluruh daerah. Grace menyaksikan dari ruang tamunya saat rekaman ponsel yang goyah menunjukkan anjing itu dimuat ke dalam ambulans hewan, kemudian beralih ke rekaman rumah sakit bayi mungil di inkubator. Identitas bayi itu masih belum diketahui. Kata reporter itu, polisi meminta siapapun yang memiliki informasi tentang ibu untuk maju. Sementara itu anjing heroik, sekarang dijuluki Wali oleh staf rumah sakit, tetap dalam kondisi kritis di rumah sakit hewan Lakeside. Grace mematikan TV dan menatap rumahnya yang sunyi. Robert pasti sudah mengadopsi anjing itu. Kau semakin lembut di usia tua, Gracie. Dia hampir bisa mendengarnya berkata. Dia menggelengkan kepalanya, berusaha menghilangkan pikiran tentang bayi dan anjing itu. Mereka bukan tanggung jawabnya. Dia memiliki rutinitasnya, hidupnya. Namun keesokan paginya, sebelum shiftnya, Grace mendapati dirinya kembali di rumah sakit meminta untuk melihat bayi itu. Perawat membawanya ke NICU tempat gadis kecil itu berbaring di inkubator, tabung dan monitor terpasang di tubuh kecilnya yang sempurna. Dia melakukannya dengan sangat baik, kata perawat itu. Belum ada nama, jadi kami memanggilnya bayi Jane. Rachel menatap bayi itu, begitu kecil dan sendirian. Dia membutuhkan nama yang pantas, katanya lembut. Sesuatu yang penuh harapan. Setelah shiftnya, yang mencakup peringatan keras dari Nyonya Henderson tentang absen kerja, Grace pergi ke rumah sakit hewan Lakeside. Gembala Jerman itu bangun, mengangkat kepalanya dengan lemah saat dia memasuki ruangan. Kau ingat aku? Tanya Grace, menjaga jarak. Ekor anjing itu berdebar sekali di selimut. Mereka bilang kau pahlawan. Lanjutnya, mendekat. Bayi itu baik-baik saja, berkatmu. Grace belum pernah berbicara dengan hewan sebelumnya, telah menghindari anjing sepanjang hidupnya. Namun disinilah dia melakukan percakapan satu sisi dengan jenis hewan yang pernah membuatnya terluka dan ketakutan. Anjing itu memperhatikannya dengan mata cerdas yang tampaknya memahami setiap kata. Dr. Walsh masuk, terkejut melihat Grace kembali. Demamnya turun pagi ini. Dia merespons dengan baik terhadap antibiotik. Apa yang terjadi ketika dia pulih penampungan daerah? Seperti yang saya katakan, meskipun, dengan semua publisitas ini, mungkin seseorang akan mengadopsinya. Grace mengangguk kelegaan membasahi dirinya. Seseorang akan menyelamatkannya. Itu tidak harus dia. Dia telah melakukan bagiannya dengan menemukan mereka. Dengan memeriksa mereka, dia bisa kembali ke kehidupannya sekarang. Rutinitasnya, tidak tersentuh oleh drama bayi yang ditinggalkan dan anjing heroik. Namun seiring berjalannya hari, Grace mendapati dirinya membuat jalan memutar ke rumah sakit untuk duduk bersama bayi Jane, yang sekarang secara resmi bernama Lily oleh para perawat karena semangat juang dan kemurniannya, ke Lakeside untuk memeriksa Guardian, yang tumbuh lebih kuat.
setiap hari. Dia membawa selimut lembut untuk Lily, camilan anjing untuk Guardian. Dia berkata pada dirinya sendiri, itu adalah kekhawatiran normal, tidak lebih. Kemudian datang pagi ketika Grace tiba di rumah sakit untuk menemukan seorang wanita dari Dinas Perlindungan Anak mewawancarai para perawat. Kami bergerak maju dengan penempatan sementara, kata wanita itu ketika Grace memperkenalkan dirinya. Bayi Lily akan dipindahkan ke panti asuhan yang berpengalaman dengan bayi baru lahir pada minggu depan. Begitu cepat? Tanya Grace, dadanya tiba-tiba sesak. Itu prosedur standar. Kecuali ibunya datang, Lily akhirnya akan ditempatkan untuk diadopsi. Grace mengangguk, lalu mengajukan pertanyaan yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Bagaimana seseorang mengajukan permohonan untuk mengasuh anak seperti Lily? Millfield Gazette memasang tajuk utama, pelayan lokal menemukan bayi yang ditinggalkan dan anjing pahlawan di samping foto Grace meninggalkan rumah sakit. Artikel itu merinci bagaimana Grace Thompson, 52 tahun, menemukan bayi dan gembala Jerman selama perjalanan paginya ke tempat kerja. Pada sore hari telepon Grace berdering terus-menerus, wartawan mencari wawancara, tetangga menawarkan casserole dan orang asing mengungkapkan pendapat tentang apa yang harus terjadi pada bayi dan anjing itu. Beberapa memanggilnya pahlawan, yang lain mempertanyakan mengapa dia masih terlibat. Kau tidak tahu apa-apa tentang bayi, saudara perempuannya Margaret bersikeras selama panggilan dari Cleveland. Dan kau takut pada anjing sejak kita masih kecil. Ini tidak seperti dirimu, Grace. Aku tidak mengadopsi mereka. Jawab Grace defensif. Aku hanya memeriksa mereka sampai mereka menemukan rumah yang layak. Tetapi ketika polisi memperluas penyelidikan mereka terhadap penelantaran bayi Lily, Grace mendapati dirinya semakin tertarik pada situasi itu. Detektif Mason menunjukkan kepadanya foto-foto barang-barang yang ditemukan di dekat lokasi asli. Topi bayi merah muda dengan bordiran kupu-kupu kecil di atasnya. Tanda terima yang robek dari minimart di Fort Street. Secari kertas dengan tulisan sebagian, tidak ada yang cukup substansial untuk mengidentifikasi ibu. Kami memperlakukan ini sebagai membahayakan anak, jelas Mason. Tetapi ada aspek yang tidak biasa. Bayi itu dibungkus dengan baik pada awalnya, dengan botol bersih dan popok di dalam kotak. Seseorang ingin dia ditemukan, mungkin tidak oleh orang yang tepat atau pada waktu yang tepat. Grace memikirkan hal ini saat dia menandatangani buku tamu di rumah sakit hewan Lakeside hari itu. Guardian pulih dengan cepat, semangatnya tampaknya diperkuat oleh pembaruan harian tentang Lily yang dengan setia disampaikan Grace. Tubuh kurus itu terisi dengan nutrisi yang tepat, bulunya mendapatkan kembali kilaunya. Ketika Grace memasuki ruang pemulihan, dia benar-benar berdiri dengan kaki yang goyah, ekornya bergoyang. Wah, lihat siapa yang merasa lebih baik, katanya, menjaga jarak 3 kaki yang masih dia pertahankan antara dirinya dan anjing itu. Ketakutan lama itu tetap ada, tetapi sesuatu yang lain tumbuh di sampingnya, rasa hormat yang enggan, bahkan mungkin kasih sayang. Dr. Walsh masuk, membawa clipboard di tangan, Guardian membuat kemajuan luar biasa. Kita bisa memulangkannya ke penampungan pada hari Jumat. Kata penampungan mendarat seperti batu di perut Grace. Tetapi dia masih memulihkan diri. Dia cukup stabil untuk fasilitas mereka dengan usia dan kondisinya. Bahkan dengan publisitas, Dr. Walsh membiarkan implikasinya menggantung. Guardian tidak muda atau imut. Peluangnya di penampungan daerah pembunuhan tinggi sangat buruk. Malam itu, Grace duduk di meja dapurnya mengisi formulir bukan untuk Guardian tetapi untuk sertifikasi pengasuhan sementara untuk bayi Lily. Aplikasi tersebut menanyakan tentang keuangan rumah tangganya, pengaturan penitipan anak, sistem pendukung. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai ibu. Materi telah berdamai dengan ketidakmampuannya dan Robert untuk memiliki anak beberapa dekade yang lalu. Namun disinilah dia menulis tentang bagaimana dia bisa mengubah ruang jahitnya menjadi kamar bayi, bagaimana jadwal kerjanya yang fleksibel akan mengakomodasi kebutuhan bayi. Ketika telepon berdering, Grace mengharapkan wartawan lain. Sebaliknya itu adalah Nancy Winters dari Departemen Pekerjaan Sosial Rumah Sakit. Nyonya Thompson, saya menelepon tentang aplikasi pengasuhan Anda untuk bayi Lily. Apakah ada masalah? Tidak persis. Hanya saja ya. Kami biasanya menempatkan bayi dengan keluarga asuh yang berpengalaman. Kurangnya pengalaman Anda dalam mengasuh anak mengkhawatirkan. Nancy berhenti. Ada juga masalah jadwal kerja Anda dan sistem pendukung yang terbatas. Komite merasa saya dapat menyesuaikan shift saya. Grace menyela, mengejutkan dirinya sendiri dengan kekerasannya, dan saya membesarkan anak-anak saudara perempuan saya selama 6 bulan ketika dia sakit.
Saya tidak sepenuhnya tidak berpengalaman. Keheningan di ujung sana berbicara banyak. Komite telah memilih keluarga di Columbus. Nancy akhirnya mengatakan mereka telah mengasuh 8 bayi baru lahir sebelumnya. Maaf, Nyonya Thompson. Grace menutup telepon dengan perasaan hampa menyebar di dadanya. Dia telah mengecewakan Lily, bayi yang selamat melawan segala rintangan, berkat anjing liar. Sekarang akan pergi ke orang asing yang tidak berada di sana pagi yang basah oleh hujan itu, yang belum melihat keajaiban kelangsungan hidupnya. Dia masih duduk di meja dapur ketika bel pintunya berdering pukul 9. Detektif Mason berdiri di beranda tampak muram. Nyonya Thompson, bolehkah saya masuk? Ada perkembangan di dalam. Mason menjelaskan bahwa mereka telah mengidentifikasi ibu bayi Lily, Jessica Parker, gadis pendiam dari minimart. Rekaman keamanan menunjukkan dia memasuki hutan di dekat tempat Lily ditemukan, tanpa tertekan dan membawa sesuatu. Mereka telah menggeledah apartemennya dan menemukan perlengkapan bayi, vitamin prenatal, dan jurnal yang merinci ketakutannya terhadap seseorang bernama Mark. Kami percaya dia tidak meninggalkan bayinya dengan niat untuk menyakiti. Kata Mason, dia mungkin melarikan diri dari situasi yang kasar. Di mana dia sekarang? Tanya Grace. Itu masalahnya. Dia hilang. Belum muncul untuk bekerja dalam 3 hari. Tuan tanahnya melaporkan seorang pria yang cocok dengan deskripsi mantan pacarnya terlihat di dekat apartemennya malam sebelum bayi itu ditemukan. Implikasi tergantung di udara. Jessica mungkin dalam bahaya atau lebih buruk. Sidang penempatan untuk bayi itu besok. Lanjut Mason dengan ibu yang hilang dan berpotensi menjadi korban sendiri. Hakim mungkin mempertimbangkan opsi penempatan sementara alternatif, terutama jika seseorang dengan koneksi ke kasus itu maju. Grace segera mengerti. Anda ingin saya mengajukan permohonan lagi? Saya hanya mengatakan, mengingat keadaannya, keterlibatan Anda mungkin dilihat secara berbeda sekarang. Anda menemukannya, Anda mengunjunginya setiap hari. Ada ikatan di sana. Setelah detektif pergi, Grace mondar-mandir di rumahnya selama berjam-jam. Foto Robert mengawasi dari rap-rapian. Apa yang akan kau lakukan, orang tua? Tanyanya keras-keras. Dia sudah tahu jawabannya. Robert selalu menjadi orang yang membantu hewan liar, manusia atau hewan. Keesokan paginya Grace berdiri di hadapan Hakim Campbell, berjabat tangan saat dia menyampaikan kasusnya. Dia tidak punya pengalaman dengan bayi, ya, tetapi dia adalah orang pertama di tempat kejadian, telah mengunjungi Lily setiap hari, telah memulai persiapan untuk membawanya pulang. Keluarga Columbus lebih berkualitas di atas kertas, tetapi Grace memiliki keuntungan kedekatan jika ibunya ditemukan. Kontinuitas untuk bayi yang sudah menghadapi terlalu banyak gangguan. Dan anjing itu? Tanya Hakim Campbell tiba-tiba yang mereka panggil wali. Grace ragu-ragu. Bagaimana dengannya? Saya mengerti dari laporan rumah sakit bahwa tampaknya ada ikatan antara hewan dan bayi itu. Apakah Anda bersedia menyediakan rumah untuk keduanya sementara? Ruang sidang menjadi sunyi. Grace merasakan ketakutan masa kecilnya muncul, ingatan tentang gigi, rasa sakit, teror. Tetapi di sampingnya datang ingatan yang lebih baru. Gardin meringkuk di sekitar kotak, mata Gardin melacak setiap gerakan Lily. Gardin menunggu dengan sabar pembaruan harian tentang bayi yang telah dia selamatkan. Ya, Yang Mulia, Grace mendengar dirinya berkata. Saya akan. Ada desahan di ruang sidang, gumaman persetujuan dan kekhawatiran. Pengacara keluarga Columbus keberatan, mengutip ketakutan Grace yang terdokumentasi tentang anjing sebagai bukti ketidaksesuaian. Perwakilan CPS mempertanyakan apakah menempatkan bayi baru lahir dengan anjing dengan sejarah yang tidak diketahui aman. Tetapi pada akhirnya Hakim Campbell membuat keputusannya. Mengingat keadaan yang tidak biasa dan menunggu penyelidikan tentang keberadaan ibu, hak asuh sementara atas bayi yang dikenal sebagai Lily diberikan kepada Grace Thompson untuk jangka waktu 60 hari dengan kunjungan pengawasan mingguan. Mengenai anjing itu, pengadilan tidak memiliki yurisdiksi tetapi merekomendasikan layanan hewan. Pertimbangkan aplikasi Nyonya Thompson dengan baik. 3 hari kemudian, Grace berjalan ke rumahnya membawa kursi mobil dengan Lily kecil terbungkus di dalamnya. Mengikuti dengan hati-hati di belakang mereka dengan tali kulit baru datang Guardian. Langkahnya masih ragu-ragu, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan kursi mobil. Ini sementara, Grace memberitahu mereka berdua saat dia meletakkan kursi mobil di ruang tamu. Hanya sampai mereka menemukan ibumu, sayang, dan hanya sampai seseorang yang pantas mengadopsimu, tambahnya kepada Guardian. Tetapi ketika dia melepaskan Guardian dari talinya, anjing itu hanya menepuk-nepuk ke kursi mobil, mengendus selimut Lily dengan lembut,
lalu berbaring di lantai di sampingnya dengan desahan puas. Posturnya tetap waspada, protektif, seolah-olah dia masih menjaganya dari badai. Grace memperhatikan mereka, pasangan yang tidak mungkin ini yang telah memasuki hidupnya melalui tragedi dan kesempatan. Rumahnya, sunyi selama 3 tahun sejak kematian Robert, sekarang menampung suara-suara bayi kecil dan napas lembut seekor anjing. Rutinitasnya akan hancur, kesunyiannya yang nyaman diserbu. Orang-orang di kota sudah berbicara, mempertanyakan keputusannya, kemampuannya, kewarasannya, bahkan apa yang telah saya lakukan. Dia berbisik ke foto Robert, seolah menjawab, Lily membuat suara kecil, bukan tangisan tetapi sebuah kudeta. Telinga Guardian terangkat dan ekornya berdebar sekali di lantai kayu keras. Grace mendapati dirinya tersenyum meskipun ada ketakutannya. Malam itu, setelah menidurkan Lily di tempat tidurnya yang dirakit dengan tergesa-gesa, Grace mencoba membujuk Wally ke tempat tidur anjing yang telah dia tempatkan di dapur, terpisah dari kamar bayi oleh 2 pintu dan gerbang bayi. Gembala Jerman menatapnya dengan ketidaksetujuan yang begitu mendalam sehingga Grace hampir tertawa. Baiklah, dia mengalah suatu malam di dekat pintunya, tetapi itu saja. Guardian berlari dengan gembira ke pintu kamar bayi dan menetap, mata waspada, telinga ke depan, posisi yang segera diketahui Grace. Dia mempertahankan sepanjang malam, bangun setiap kali Lily bergerak. Bahkan sebelum Grace sendiri mendengar tangisan bayi itu. Pada pagi hari, Grace tahu 2 hal dengan kepastian mutlak. Hidupnya telah berubah secara tidak dapat ditarik kembali dan apapun yang terjadi selanjutnya akan membutuhkan lebih banyak keberanian daripada yang dia kira. Tetapi menyaksikan Guardian dengan lembut menyentuh tangan kecil Lily melalui bilah-bilah tempat tidur bayi, Grace merasakan sesuatu yang belum pernah dia alami sejak diagnosis Robert harapan. Tanda pertama bahwa kehidupan Grace benar-benar terbalik datang pada suatu pagi hari Selasa, 2 minggu setelah membawa Lily dan Guardian pulang. Nyonya Henderson, pemilik Millfield Diner, memanggil Grace ke kantor belakang yang sempit sebelum shiftnya dimulai. Grace, dia memulai, wajahnya terjepit karena ketidaknyamanan. Kau terlambat 3 kali minggu ini. Pelanggan mengeluh tentang layanan yang lambat ketika kau bergegas keluar untuk pemeriksaan rumah CPS itu. Dan kemarin kau meninggalkan shift di tengah ketika pengasuh bayi menelepon. Maaf, Doris, bayi itu demam dan mereka ingin aku membawanya ke dokter segera. Grace merapikan celemeknya, menyadari betapa kusutnya dia setelah malam lain dengan tidur yang terganggu. Itu tidak akan terjadi lagi, Nyonya Henderson menghela napas. Justru itu, Grace. Itu akan terjadi lagi. Bayi sakit, janji temu muncul. Itulah artinya memiliki anak. Dia mendorong sebuah folder melintasi meja. Aku membutuhkan staf yang andal. 23 tahun pelayanan berarti sesuatu. Memang benar, tetapi aku menjalankan bisnis, bukan badan amal. Grace menatap folder itu. Apakah kau memecatku? Aku menyarankan cuti, tentu saja tidak dibayar, 6 bulan. Kemudian kita akan mengevaluasi kembali. Grace berjalan pulang dalam keadaan linglung, pikirannya berpacu dengan perhitungan. Tabungannya akan menutupi mungkin 3 bulan biaya. Pensiun Robert sederhana. Tanpa penghasilan pelayanannya, bantalan keuangan yang telah dia pertahankannya sejak kematiannya akan cepat menguap. Di rumah, dia menemukan Becky Walsh, putri remaja dokter hewan yang menjaga Lily selama Grace bekerja, sedang duduk di lantai ruang keluarga. Lily berbaring di atas selimut, berceloteh dengan gembira saat Guardian dengan lembut mendorong bola lembut ke arahnya dengan hidungnya. Dia tersenyum hari ini, Becky mengumumkan. Senyum yang nyata, bukan hanya karena kembung. Guardian melakukan sesuatu yang lucu dengan boneka beruangnya dan dia benar-benar tersenyum. Grace mengangguk tanpa sadar, pikirannya masih tertuju pada kehancuran finansial yang akan datang. Kemudian, setelah Becky pergi, Grace duduk di meja dapur, dikelilingi oleh tagihan, buku cek, dan buku catatan yang penuh dengan angka-angka yang semakin menyedihkan. Guardian masuk dan duduk di sampingnya, menyandarkan kepalanya di lututnya, sebuah gestur yang baru-baru ini dia mulai lakukan, seolah merasakan stresnya. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya dengan suara keras. Telinga Guardian bergerak-gerak dengan simpatik, tetapi dia tidak punya jawaban. Solusi tak terduga datang 2 hari kemudian, dalam wujud Emma Patterson, editor Millfield Gazette, yang muncul di depan pintu Grace dengan sebuah tawaran. Orang-orang tidak bisa mendapatkan cukup cerita tentangmu, Emma menjelaskan, menerima kopi yang ditawarkan Grace. Bayi yang ditinggalkan, anjing pahlawan, ibu asuh yang enggan, semuanya ada di sini. Aku ingin kau menulis kolom mingguan tentang pengalamanmu. Aku bukan seorang penulis,
Grace memprotes. Kau tidak perlu menjadi Hemingway, cukup jujur. Bagaimana rasanya merawat bayi baru lahir di usia 52 tahun? Bagaimana anjing itu menyesuaikan diri? Tantangan apa yang kau hadapi? 300 kata seminggu dan aku akan membayar $400 per kolom. Perhitungannya sederhana, 4 kolom sebulan akan menggantikan sebagian besar pendapatan pelayannya. Grace setuju, meskipun dengan beberapa keraguan, tentang menempatkan kehidupan pribadinya di depan umum. Kolom pertamanya, berjudul Guardian dan Lily, minggu pertama, diterbitkan pada hari Minggu berikutnya. Grace menulis terus terang tentang ketakutannya pada anjing, malam-malam tanpa tidur, cara Guardian memperingatkannya sebelum Lily menangis, dan keraguannya sendiri tentang kemampuannya. Tanggapan itu segera datang, surat kepada editor, panggilan dari outlet berita regional, dan banjir dukungan masyarakat. Beberapa pembaca mengirimkan pakaian bayi atau kartu hadiah untuk bahan makanan. Yang lain menawarkan layanan menjaga anak. Sebuah toko hewan peliharaan lokal mengirimkan pasokan makanan anjing premium selama sebulan. Tidak semua reaksi positif. Sebuah surat anonim tiba mengkritik Grace karena bermain rumah dengan anak yang pantas mendapatkan orang tua yang sebenarnya. Komentar daring mempertanyakan usianya, status lajangnya, kualifikasinya. Keluarga Columbus, yang awalnya dipilih untuk mengasuh Lily, mengajukan keluhan resmi, menuduh bahwa Hakim Campbell telah dipengaruhi oleh perhatian media daripada kepentingan terbaik anak itu. Melalui semua itu, Grace mendapati dirinya bersandar pada Guardian dengan cara yang tidak terduga. Anjing yang awalnya membuatnya takut menjadi teman setianya, menjaga Lily, memberikan kehangatan di malam-malam yang dingin, dan entah bagaimana memahami kapan Grace membutuhkan teman yang tenang. Ketakutannya pada anjing tidak hilang dalam semalam, tetapi surut di hadapan sifat lembut Guardian. Kau tidak seperti anjing lain, katanya suatu malam saat mereka duduk di ayunan teras, Lily tidur nyenyak di gendongannya di samping mereka. Kau istimewa. Guardian menjawab dengan menyandarkan kepalanya di pangkuannya, matanya yang ekspresif seolah mengatakan dia sudah tahu itu selama ini. Kehidupan menetap dalam rutinitas baru. Pagi hari dimulai dengan memberi makan Lily, diikuti dengan jalan-jalan Guardian. Grace telah lulus dari memegang tali anjing dengan gugup menjadi langkah percaya diri melalui lingkungan sekitar. Sore hari termasuk latihan perkembangan untuk Lily yang entah bagaimana Guardian ikut serta, mendorong mainan lebih dekat ketika mereka berguling di luar jangkauan atau menunjukkan teknik merangkak yang membuat Grace tertawa meskipun dirinya sendiri. Malam hari untuk menulis kolomnya, dengan Guardian berbaring di kakinya dan Lily di dekatnya di boncernya. Kunjungan mingguan dari Clark Simmons, pekerja kasus CPS menjadi kurang membuat stres saat Grace mendapatkan kepercayaan diri dalam kemampuan merawatnya. Clara tidak bisa tidak memperhatikan ikatan yang terbentuk antara trio yang tidak mungkin itu. Dalam 15 tahun, aku belum pernah melihat yang seperti ini, dia mengakui selama salah satu kunjungan, menyaksikan Guardian mengambil dot Lily yang jatuh, dengan hati-hati, membawanya ke Grace tanpa meninggalkan bekas padanya. Dia bertindak seolah-olah dia dilatih khusus untuk perawatan bayi. Dia bahkan tidak dilatih untuk menjadi hewan peliharaan, jawab Grace. Itulah yang membuatnya begitu luar biasa. Dia memilih peran ini. Seiring berjalannya minggu, penyelidikan atas hilangnya Jessica Parker terus berlanjut dengan sedikit kemajuan. Detektif Mason mampir secara berkala dengan pembaruan, potensi penampakan di wilayah tetangga, wawancara dengan banyak rekan kerja Mark yang tahu sedikit tentang kehidupan pribadi Jessica, rekaman pengawasan pria yang diakini sebagai Mark Daniels meninggalkan kota sehari setelah Lily ditemukan. Mereka sedang mengerjakan teori bahwa Jessica mungkin telah meninggalkan Lily sementara, berencana untuk kembali setelah dia memimpin Daniels menjauh. Mason menjelaskan selama salah satu kunjungan, barang-barang di dalam kotak menunjukkan perawatan, bukan pengabaian. Tapi kemudian sesuatu yang salah terjadi. Grace mencoba untuk tidak memikirkan apa yang mungkin terjadi pada Jessica. Sebaliknya, dia fokus untuk memberikan Lily stabilitas dan cinta yang diinginkan ibunya untuknya. Pengaturan hak asuh sementara selama 60 hari akan segera berakhir, dengan sidang yang dijadwalkan untuk menentukan penempatan yang lebih permanen. Lalu datanglah malam yang mengubah segalanya. Saat itu baru lewat pukul 2 pagi ketika Guardian tiba-tiba melompat dari tempatnya di dekat tempat tidur Lily. Dia mengendusinya dengan intens, lalu mengeluarkan gonggongan rendah dan mendesak, suara yang belum pernah Grace dengar darinya sebelumnya. Dia berlari ke kamar tidur Grace, melompat ke tempat tidur dan menarik selimutnya dengan giginya, lalu menggonggong lagi lebih cepat, lebih tajam. Grace terbangun dengan kaget. Guardian, ada apa? Anjing itu berlari kembali ke kamar bayi dengan Grace mengikuti dari belakang dengan jantung berdebar kencang. Wajah Lily merah, bibirnya membiru.
Dia tidak bernapas. Grace tidak ragu-ragu. Dia menelepon 911 dengan jari-jari gemetar dan mulai melakukan CPR bayi saat petugas operator memandunya melalui itu. Guardian mondar-mandir dengan cemas, merengek dan secara berkala menyodok lengan Lily, seolah mendorongnya untuk merespons. Para medis tiba dalam hitungan menit. Reaksi alergi yang parah, kata salah seorang, memberikan obat darurat, mungkin karena sesuatu yang dia makan atau sentuh. Kemudian di rumah sakit, seorang dokter anak mendekati Grace dengan ekspresi serius. Jika kau menemukannya bahkan 5 menit kemudian, dia menggelengkan kepalanya, dia tidak akan selamat. Anjing dapat mendeteksi perubahan fisiologis sebelum manusia melihat gejala. Guardian benar-benar menyelamatkan hidupnya. Sekali lagi, Grace duduk di samping tempat tidur Lily sepanjang malam, memegang tangan bayi itu di salah satu tangannya. Tangan yang lain berada di atas kepala Guardian. Anjing itu menolak untuk dipisahkan dari mereka dan setelah intervensi penyelamatan jiwanya, bahkan aturan rumah sakit pun dilanggar untuk mengakomodasinya. Kau melakukannya lagi, bisiknya kepada Guardian. Kau menyelamatkannya lagi. Anjing itu tidak bergerak, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan tempat tidur bayi. Dia tidak punya kata-kata. Dia tidak membutuhkannya. Berita tentang penyelamatan heroik kedua Guardian menyebar dengan cepat di seluruh kota dan sekitarnya. Media nasional mengangkat cerita itu. Kali ini, anjing pahlawan menyelamatkan bayi terlantar 2 kali, menjadi berita utama di seluruh negeri. Ahli perilaku hewan menghubungi Grace, terpesona oleh kemampuan Guardian yang tampaknya dapat mendeteksi reaksi alergi sebelum gejala yang terlihat muncul. Seorang penulis buku anak-anak meminta izin untuk menulis kisah Guardian. Sebuah perusahaan makanan hewan peliharaan menawarkan kesepakatan dukungan. Publisitas membawa komplikasi yang tidak terduga. Sidang hak asuh, yang semula dijadwalkan untuk ruang sidang, harus dipindahkan ke tempat yang lebih besar untuk mengakomodasi pihak-pihak yang berkepentingan dan media. Hakim Campbell memerintahkan kehadiran terbatas tetapi tidak dapat sepenuhnya menutup minat publik yang dihasilkan kasus ini. Pada pagi hari sidang, Grace berpakaian hati-hati dengan gaun gereja terbaiknya, gaun biru laut model lain dengan tumit sederhana. Dia mengatur agar Becky Walsh tinggal bersama Lily dan Guardian, tidak tahu apa hasilnya nanti atau kapan dia akan kembali. Aku akan berjuang untuk kalian berdua, janjinya, mencium kening Lily dan untuk pertama kalinya mengizinkan dirinya untuk membungkuk dan memeluk Guardian dengan benar, lengannya melingkari lehernya yang tebal. Kalian adalah keluargaku sekarang. Sebelum Grace dapat menjawab, Jessica masuk dengan Lily, Duke membuntuti di belakang mereka. Dia bergerak lebih lambat akhir-akhir ini, Grace menyadari mencatat sedikit kekakuan dalam gerakannya yang dia kaitkan dengan cedera lamanya. Selamat pagi, Jessica menyapa mereka, menangkap ketegangan itu segera. Ada apa? Sarah mengulangi kekhawatirannya tentang kesehatan Duke, menambahkan detail tentang gejala halus yang mereka semua perhatikan tetapi tidak hubungkan. Sesak napasnya sesekali setelah sedikit tenaga, periode lesu diikuti oleh energi yang hampir maniak, penurunan nafsu makan. Dr. Walsh merekomendasikan spesialis di Columbus. Sarah menyimpulkan. Aku sudah membuat janji untuk besok. Kantor spesialis itu ramping dan menakutkan, dengan peralatan medis canggih dan sertifikat berbingkai menutupi dinding. Dr. Eleanor Brennan menyambut mereka dengan kehangatan profesional, segera membuat Duke merasa nyaman, dengan pendekatan lembut yang berbicara tentang tahun-tahun bekerja dengan hewan yang cemas. Aku telah meninjau catatan dari Lakeside, katanya setelah pemeriksaan menyeluruh. Mari kita jalankan beberapa tes tambahan untuk mendapatkan gambaran lengkap. Ruang tunggu menjadi pola penahanan yang aneh bagi keempat manusia. Sementara Duke menjalani berbagai pemindaian dan prosedur, Lily, tidak menyadari beratnya situasi, mempesona pemilik hewan peliharaan lain yang menunggu dengan upayanya untuk merangkak melintasi ruangan. Jessica bergantian antara menghibur putrinya dan menatap cemas ke pintu area pemeriksaan. Grace dan Sarah duduk berdampingan, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, namun terhubung oleh kepedulian bersama mereka untuk Duke. Ketika Dr. Brennan akhirnya memanggil mereka ke ruang konsultasi, ekspresinya memberitahu mereka segalanya sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Duke menderita kardiomiopati dilatasi, jelasnya, menunjuk ke gambar di layar komputernya. Ini adalah kondisi di mana jantung membesar dan tidak dapat memompa secara efisien. Dalam kasusnya, kemungkinan dipicu oleh periode kekurangan gizi dan diperburuk oleh stres. Apa perawatannya? Sarah bertanya, pengetahuan pelatihnya terbukti dalam ketepatan pertanyaannya. Obat dapat membantu mengelola gejala dan memperlambat perkembangan modifikasi diet, pengaturan olahraga yang hati-hati. Tetapi aku perlu jujur.
Kasusnya sudah lanjut. Episode lesu yang kamu perhatikan kemungkinan adalah kejadian gagal jantung ringan. Dan prognosisnya? Suara Grace terdengar jauh di telinganya sendiri. Ekspresi Dr. Brennan yang penuh kasih sayang semakin lembut. Dengan perawatan optimal, mungkin 1 tahun, mungkin 18 bulan. Kualitas hidup harus tetap baik pada awalnya tetapi secara bertahap akan menurun. Perjalanan kembali ke Millfield berlalu dalam keheningan yang terkejut, hanya dipecah oleh ocehan Lily sesekali dari kursi mobilnya. Duke duduk di antara Sarah dan Grace di belakang, kepalanya bersandar di pangkuan Sarah, sementara Grace dengan linglung membelai punggungnya. Di kursi penumpang depan, Jessica menyeka air mata yang jatuh diam-diam di pipinya. Di rumah, realitas kondisi Duke menciptakan dinamika baru. Diskusi hak asuh mereka sekarang membawa beban waktu yang terbatas. Siapa yang akan merawatnya selama bulan-bulan terakhirnya? Siapa yang dapat memberikan perawatan khusus yang dia butuhkan? Pertanyaan yang tak terucapkan tergantung di antara mereka. Siapa yang pantas mendapatkan waktu yang berharga yang tersisa bersama anjing yang luar biasa ini? Malam itu, setelah Lily tertidur, ketiga wanita itu berkumpul di ruang tamu Grace. Duke berbaring di tempat tidur ortopedinya yang baru, mengawasi mereka dengan mata cerdas itu yang tampaknya memahami setiap kata. Aku berbicara dengan pemilik rumahku di Tallahassee, Sarah memulai. Sewa rumahku akan berakhir bulan depan. Aku bisa pindah secara permanen. Dia menatap langsung ke Grace dan Jessica. Tetapi aku perlu tahu. Apakah ini benar untuk semua orang, terutama Duke? Dia anjingmu, kata Jessica lembut. Kamu telah mencarinya selama bertahun-tahun dan kamu adalah keluarganya sekarang. Sarah membalas, dia setia kepada Lily, kepada kalian berdua. Grace terdiam, bergumul dengan emosi kompleks karena berpotensi kehilangan Guardian Duke 2 kali. Pertama kepada pemilik sahnya, kemudian karena penyakitnya. Mungkin ini bukan tentang siapa yang berhak atasnya. Akhirnya dia berkata. Mungkin ini tentang apa yang terbaik untuknya. Percakapan mereka terganggu oleh ketukan di pintu. Detektif Mason berdiri di beranda, ekspresinya meminta maaf karena larut malam. Maaf mengganggu Anda, tetapi saya pikir Anda harus tahu segera. Mark Daniels diberikan jaminan sore ini. Keluarganya memasang obligasi sebelum kami dapat memberitahu Anda. Jessica pucat, terlihat jelas. Dia keluar, tetapi perintah penahanan masih berlaku dan kami telah meningkatkan patroli di lingkungan Anda. Mason meyakinkannya, tetapi aku ingin kamu menyadarinya. Pengacaranya sudah membuat kebisingan tentang hak asuh bersama atas Lily. Itu tidak mungkin. Jessica memprotes. Tes DNA membuktikan. Tes DNA tidak selalu definitif di pengadilan keluarga, terutama jika dia dapat mengklaim hubungan orang tua ada terlepas dari biologi. Ekspresi Mason suram. Mereka meminta sidang minggu depan. Setelah detektif itu pergi, rumah tangga itu jatuh ke dalam keheningan yang tegang. Duke telah bangkit dari tempat tidurnya saat nama Mark disebutkan, memposisikan dirinya secara protektif di dekat Jessica. Meskipun kondisinya melemah. Dia tidak akan pernah berhenti, bisik Jessica, menggenggam monitor bayi Lily seperti tali penyelamat. Dia akan terus datang sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Grace meyakinkannya, meskipun kata-kata itu terasa hampa terhadap realitas kompleksitas sistem hukum. Sarah, yang tetap diam selama kunjungan Mason, akhirnya berbicara, ini mengubah segalanya. Naluri perlindungan Duke terhadap Lily lebih kuat dari sebelumnya, terutama terhadap ancaman dari Mark. Memisahkan mereka sekarang akan menyebabkan stres yang luar biasa bagi keduanya. Dia menjalankan tangannya di atas kepala Duke. Kesehatannya tidak dapat menahan stres semacam itu. Grace mengenali keputusan dalam suara Sarah. Apa yang kamu pikirkan? Aku berpikir Duke ada di sini, tempat dia paling dibutuhkan, tempat tujuannya jelas. Suara Sarah sedikit tercekat. Aku seorang pelatih. Aku memahami psikologi anjing lebih baik daripada kebanyakan orang. Memindahkannya dari anak yang telah dia dedikasikan untuk melindungi akan menjadi kejam, terutama sekarang. Tetapi dia anjingmu, Jessica memprotes. Kamu telah mencarinya selama bertahun-tahun. Sarah tersenyum sedih. Dia adalah rekanku, ya, tetapi dia telah memilih misi baru. Dia melihat ke arah Duke, yang telah kembali ke posisi siaganya di dekat tangga menuju kamar Lily. Aku dapat melihat bahwa hatinya, secara fisik terganggu seperti itu, ada di sini sekarang.
Ketiga wanita itu saling memandang, tragedi situasi mereka mengkristal menjadi kejelasan yang mengerikan. Duke sedang sekarat, Mark Daniels bebas dan mengancam unit keluarga mereka yang rapuh. Dan sekarang mereka menghadapi pilihan yang mustahil tentang perawatan Duke, masa depannya yang terbatas, dan keselamatan mereka semua. Harus ada solusi, kata Grace, akhirnya, menyuarakan apa yang mereka semua rasakan. Semacam cara untuk menghormati dedikasi Duke, menghormati hak Sarah, melindungi Lily dari Mark dan memberi Duke kedamaian yang pantas dia dapatkan dalam waktu apapun yang tersisa. Tetapi ketika mereka duduk dalam kegelapan yang semakin meningkat, solusi seperti itu tampak sangat jauh dari jangkauan. Sidang hak asuh untuk Lily dijadwalkan pada Rabu pagi di gedung pengadilan wilayah, sebuah bangunan megah dengan pilar-pilar megah yang tampaknya memperkuat kecemasan Jessica. Saat mereka mendekat, Grace berjalan di sampingnya, menawarkan dukungan diam-diam, sementara Sarah tetap tinggal bersama Duke, yang kondisinya telah memburuk sehingga berjalan kaki singkat dari mobil ke ruang sidang tampak tidak bijaksana. Di dalam mereka menemukan persidangan sudah ditunda, lorong dipenuhi dengan keluarga lain yang menunggu giliran di hadapan hakim. Mark belum ada di sini, bisik Jessica, memindai wajah dengan gugup. Pengacaranya juga tidak. Grace meremas tangannya. Mungkin mereka menyadari betapa lemahnya kasus mereka. Pengacara mereka sendiri, Tuan Bradshaw, mendekat dengan ekspresi bingung. Hakim Campbell ingin melihat semua pihak di ruangannya segera, termasuk Anda, Nyonya Thompson. Apakah ada yang salah? Tanya Jessica. Saya benar-benar tidak tahu. Ini tidak biasa. Ruangan Hakim Campbell dilapisi panel kayu dan dipenuhi buku, menciptakan suasana hikmat yang sesuai dengan ekspresi serius hakim. Saat mereka masuk, yang mengejutkan mereka, Detektif Mason sudah hadir, bersama dengan seorang wanita yang tidak mereka kenal, berpakaian profesional, dengan folder dokumen di depannya. Silakan duduk, instruksi Hakim Campbell. Saya telah mengadakan pertemuan pribadi ini karena beberapa informasi telah terungkap yang secara signifikan memengaruhi kasus ini. Detektif Mason? Detektif itu berdeham. Selama penyelidikan kami terhadap latar belakang Mark Daniels setelah penangkapannya di penggalangan dana, kami menjalankan DNA-nya melalui database federal. Prosedur standar dalam kasus yang melibatkan pelaku yang berpotensi melakukan kekerasan. Dia melirik wanita yang tidak dikenal itu. Ada kecocokan tak terduga yang dapat dijelaskan oleh Nona Reyes dari Departemen Catatan Vital Negara bagian lebih baik daripada saya. Nona Reyes membuka foldernya. DNA Tuan Daniels cocok dengan hubungan keluarga dengan Jessica Miller yang meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 2002. Jessica Miller itu adalah ibu dari Jessica Parker. Berdasarkan catatan akta kelahiran, kami memverifikasi. Jessica tersentak, itu ibuku. Dia meninggal ketika aku berusia 5 tahun. Tetapi saya tidak mengerti. Mark Daniels adalah sepupu pertamamu. Nona Reyes melanjutkan. Ayahnya dan ibumu adalah saudara kandung. Dia berhubungan denganmu tetapi tidak mungkin menjadi ayah Lily seperti yang dia klaim. Ruangan menjadi sunyi ketika informasi ini diselesaikan. Hakim Campbell berbicara selanjutnya. Nona Parker, apakah Anda menyadari hubungan ini? Jessica menggelengkan kepalanya, tampak terkejut. Tidak, saya bertemu Mark di sebuah bar 3 tahun lalu. Dia tidak pernah menyebutkan. Dia berhenti, sesuatu muncul dalam ekspresinya. Tunggu, dia banyak bertanya tentang keluargaku sejak awal. Aku memberitahunya aku dibesarkan oleh nenekku setelah ibuku meninggal bahwa aku tidak tahu banyak tentang keluarga besarku. Tampaknya Tuan Daniels sengaja menargetkan Anda. Detektif Mason berkata dengan tenang, kami telah menemukan bukti di komputernya tentang pencarian nama Anda sejak 4 tahun lalu, bersama dengan pencarian tentang hukum warisan dan estat keluarga. Warisan? Grace bertanya. Jessica tidak memiliki warisan apapun. Alis Jessica berkerut. Nenekku pernah menyebutkan sesuatu tentang kepercayaan keluarga yang akan datang kepadaku ketika aku berusia 25 tahun. Aku tidak pernah menganggapnya serius. Kami hidup sederhana dan dia bingung di tahun-tahun terakhirnya. Nona Reyes mengangguk. Ada kepercayaan keluarga Miller senilai sekitar $4.200.000. Itu didirikan oleh kakek buyutmu dan memang akan ditransfer kepadamu pada hari ulang tahunmu yang ke-25, yang 3 bulan lagi, sebagai keturunan langsung terakhir. Anda adalah satu-satunya penerima manfaat. Potongan-potongan itu cocok dengan kejelasan yang mengerikan. Dia mengejarku untuk mendapatkan uang, bisik Jessica. Seluruh hubungan itu adalah jebakan dan ketika hubunganmu memburuk, dia menjadi putus asa untuk mempertahankan hubungan hukum denganmu dan warisan itu.
Hakim Campbell menyimpulkan. Karena itu klaim tentang ayah Lily, meskipun tes DNA negatif. Tetapi bukan itu saja. Detektif Mason menambahkan dengan muram. Selama penyelidikan, kami menemukan sesuatu yang lain. Sarah Miller, wanita yang mengklaim kepemilikan anjing yang Anda sebut Guardian. Grace mengoreksi secara otomatis. Ya, Duke. DNA Nona Miller dijalankan untuk verifikasi identitasnya dalam kasus properti curian. Dia juga berhubungan dengan keluarga Miller, sepupu pertama ibumu, yang membuatnya menjadi sepupu pertamamu. 1 kali dihapus, Nona Parker. Jessica duduk kembali di kursinya kewalahan. Aku punya keluarga yang hidup, yang tidak pernah aku ketahui. Tampaknya begitu, kata Hakim Campbell. Dan hubungan ini menciptakan komplikasi hukum dalam masalah kepemilikan anjing dalam situasi hak asuh dengan Lily. Mengingat perkembangan ini, aku menunda sidang hari ini sampai semua pihak dapat diinformasikan dan dipersiapkan dengan benar. Di luar ruangan, Jessica bersandar ke dinding berjuang untuk memproses wahyu itu. Aku punya keluarga, dia mengulangi. Dan Mark menargetkanku selama ini. Tidak ada yang nyata. Grace, yang sama terkejutnya, hanya bisa membayangkan bagaimana Sarah akan bereaksi terhadap berita ini. Kita perlu memberitahu Sarah segera. Ini mengubah segalanya. Mereka kembali ke rumah Grace dan menemukan Sarah duduk di beranda, kepala Duke di pangkuannya. Ekspresinya bermasalah, cocok dengan ketidaknyamanan Duke yang terlihat jelas. Dia tidak mau makan, lapornya, dan mengalami kesulitan bernapas bahkan setelah tenaga ringan. Aku sudah menghubungi Dr. Brennan. Dia ingin segera memeriksanya. Wahyu tentang hubungan keluarga harus menunggu. Dalam 1 jam mereka kembali di kantor spesialis di Columbus mengawasi Duke menjalani putaran tes lain sementara Lily tinggal bersama Becky Walsh. Ekspresi Dr. Brennan serius ketika dia akhirnya muncul. Kondisi Duke telah memburuk lebih cepat dari yang diantisipasi. Obat jantung tidak bekerja seefektif yang kami harapkan dan ada bukti cairan menumpuk di paru-parunya, tanda gagal jantung yang semakin parah. Opsi apa yang kita miliki? Sarah bertanya pelatih profesional, menyerahkan kepada wanita yang telah mencari selama 5 tahun untuk teman tercintanya. Kita dapat menyesuaikan obatnya, mencoba perawatan yang lebih agresif, tetapi, jujur, kita melihat minggu daripada bulan pada saat ini dan kualitas hidupnya akan menurun secara signifikan setiap hari yang berlalu. Grace merasakan dadanya mencelos karena kesedihan. Di sampingnya, Jessica menyeka air mata dan Sarah berdiri benar-benar dia menyerap berita yang menghancurkan itu. Bisakah kita membawanya pulang sekarang? Akhirnya Grace bertanya. Ya, tetapi dia harus kembali besok untuk perawatan lebih lanjut. Jika Anda memutuskan untuk melanjutkan intervensi agresif, Dr. Brennan ragu-ragu, Anda juga harus mempertimbangkan keputusan kualitas hidup. Duke menderita dan penderitaan itu akan meningkat. Perjalanan pulang bahkan lebih suram daripada perjalanan mereka sebelumnya dari Columbus. Duke berbaring di kursi belakang. Napasnya terengah-engah, meskipun suplemen oksigen yang disediakan Dr. Brennan. Sarah duduk bersamanya, memantau setiap napas sementara Grace mengemudi dan Jessica menatap diam-diam keluar jendela, sesekali melirik ke belakang pada anjing yang telah menyelamatkan putrinya berkali-kali. Di rumah mereka menciptakan tempat yang nyaman untuk Duke di ruang tamu tempat dia bisa melihat semua orang. Lily, yang kembali dari perawatan Becky, tampaknya merasakan ada sesuatu yang salah. Dia merangkak ke sisi Duke dan menepuk bulunya dengan kelembutan yang tidak biasa untuk bayi seusianya. Kita perlu bicara, kata Grace setelah Lily tenang untuk tidur siang, tentang semua yang kita pelajari hari ini dan tentang Duke. Mereka berbagi wahyu dari ruangan Hakim Campbell. Sarah mendengarkan dengan keheranan yang meningkat ketika Jessica menjelaskan hubungan keluarga mereka yang baru ditemukan. Ibuku tidak pernah menyebutkan keluarga di daerah ini, kata Sarah ketika Jessica selesai. Tetapi dia terasing dari saudara-saudaranya setelah perselisihan tentang surat wasiat kakekku. Itulah mengapa kami pindah ke Florida ketika aku masih muda. Dia menggelengkan kepalanya dengan heran. Untuk berpikir bahwa Duke membawaku kembali ke keluarga yang tidak pernah aku tahu ada. Rasanya seperti semuanya terhubung entah bagaimana. Jessica merenung, melirik ke arah Duke yang akhirnya tertidur pulas. Duke menemukan Lily, kamu menemukan Duke dan sekarang menemukan bahwa kita berhubungan, seperti desain besar yang tidak dapat kita lihat sampai sekarang. Atau lingkaran yang menutup, tambah Grace dengan lembut. Sarah mengangguk sambil berpikir. Ketika Duke menghilang selama badai Michael, aku pikir itu adalah hal terburuk yang bisa terjadi.
Tetapi jika dia tidak hilang dan kemudian dicuri, dia tidak akan berada di sini untuk menyelamatkan Lily. Dia tidak akan memenuhi apa yang mungkin menjadi tujuan terpentingnya. Mereka duduk dalam diam mengawasi napas Duke yang terengah-engah, masing-masing bergumul dengan implikasi dari prognosis Dr. Brennan dan hubungan keluarga mereka yang rumit. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, kata Sarah tiba-tiba, mengambil laptopnya. Dia membuka folder berlabel, catatan pelatihan Duke, dan mengarahkan layar ke Grace dan Jessica. Ini dari latihan sertifikasi terakhir Duke sebelum dia menjadi anjing pencarian dan penyelamatan penuh. Video itu menunjukkan Duke yang lebih muda dan sehat bekerja melalui skenario pelatihan yang rumit, menemukan seorang anak kecil yang tersembunyi di area berhutan lebat, tinggal bersama anak itu dan memperingatkan pawang tentang lokasi. Kecerdasan dan dedikasinya terbukti dalam setiap gerakan. Evaluator mengatakan dia belum pernah melihat kemampuan alami seperti itu. Sarah menceritakan, kebanggaan terlihat jelas dalam suaranya. Duke tidak hanya dilatih. Dia dilahirkan untuk pekerjaan ini. Menemukan mereka yang hilang, melindungi mereka yang rentan, itulah dirinya pada intinya. Video beralih ke rekaman Duke menerima rompi sertifikasinya, duduk dengan bangga saat ditempatkan di atas bahunya. Sarah menjeda pemutaran di wajah Duke yang waspada dan cerdas, sangat berbeda dari anjing yang kelelahan yang sekarang tidur gelisah di seberang ruangan. Dia luar biasa, gumam Grace. Dia masih. Sarah mengoreksi dengan lembut, berbeda sekarang, tetapi tidak kalah luar biasa. Jessica menyeka air mata. Aku salah menilainya malam itu, mengira dia mungkin menyakiti Lily. Kamu tidak bisa tahu apa yang kamu tidak bisa tahu. Sarah meyakinkannya. Kamu melindungi bayimu, sama seperti Duke melindunginya setelah kamu pergi. Suara kesusahan lembut dari Duke mengganggu percakapan mereka. Dia telah terbangun dan mencoba berdiri, kakinya terhuyung-huyung karena usaha itu. Sarah bergerak cepat ke sisinya, menopangnya saat dia berusaha untuk bangun. Tenang, nak, dia menenangkan. Kamu tidak perlu bangun. Tetapi Duke bersikeras. Tatapannya tertuju pada tangga yang menuju kamar Lily. Dia merengek lagi lebih mendesak, Lily sedang tidur siang. Jessica meyakinkannya, dia baik-baik saja. Keresahan Duke meningkat. Dia menarik diri dari tangan Sarah yang menopangnya dan mengambil langkah goyah menuju tangga. Kemudian menoleh ke mereka dengan ekspresi yang mereka semua kenali. Fokus yang sama seperti yang dia tunjukkan saat memperingatkan mereka tentang bahaya sebelumnya. Periksa Lily, kata Grace cepat kepada Jessica. Dia mencoba memberitahu kita sesuatu. Jessica bergegas ke atas sementara Sarah dan Grace tetap bersama Duke, yang terus menatap cemas ke arah kamar Lily. Beberapa saat kemudian, suara panik Jessica memanggil ke bawah. Dia demam tinggi. Aku butuh termometer. Grace berlari mencari kotak obat sementara Sarah membantu Duke, yang masih berusaha menaiki tangga meskipun kondisinya lemah. Pada saat mereka mencapai kamar Lily, Jessica telah melepaskan baju tidur bayi itu dan memeriksa tanda-tanda ruam atau luka. 39,2 derajat Celcius, lapor Jessica saat dia membaca termometer. Suhunya naik tiba-tiba. Duke berhasil sampai di ambang pintu tempat dia berdiri, gemetar karena kelelahan tetapi masih waspada, matanya tertuju pada Lily. Mendengar kata-kata Jessica, dia merengek lagi dan bergerak menuju ranjang bayi. Biarkan dia mendekat, perintah Sarah. Dia mencoba menunjukkan sesuatu kepada kita. Jessica mengangkat Lily dari ranjang bayi dan duduk di lantai, membiarkan Duke mendekat. Dengan sangat hati-hati, dia mengendus wajah Lily, lalu dengan lembut menyentuh lengan kanannya, mengendus kulitnya dengan fokus yang disengaja. Lihat lengannya, kata Sarah, mendekat. Ada sesuatu di sana. Sebuah bintik merah kecil terlihat di lengan bawah Lily, sangat kecil sehingga mudah untuk diabaikan. Gigitan serangga, saran Grace. Sarah memeriksanya lebih hati-hati. Bukan, itu tusukan seperti dari duri atau serpihan. Dia menatap Duke dengan pemahaman yang meningkat. Dia mencium bau infeksi yang mulai muncul. Sementara Jessica menelepon dokter anak, menjelaskan gejalanya dan luka kecil itu, Duke akhirnya rileks, menjatuhkan dirinya ke lantai di samping Lily dengan desahan berat. Dia telah menyelesaikan misinya untuk yang terakhir kalinya. Infeksi Lily ternyata berasal dari duri mawar yang entah bagaimana tertanam di lengannya saat mereka bermain di taman sehari sebelumnya. Dengan deteksi dini Duke, antibiotik dengan cepat mengendalikan demamnya, mencegah apa yang digambarkan dokter anak sebagai infeksi sistemik yang berpotensi serius.
Itu adalah tindakan heroik terakhir Duke dan itu mempererat ikatan antara keluarga yang tidak mungkin yang telah terbentuk di sekelilingnya. 2 hari kemudian, saat sinar matahari musim gugur menyinari jendela ruang tamu, Sarah, Grace, dan Jessica duduk bersama dalam lingkaran di sekitar tempat tidur Duke. Kondisinya terus memburuk dan Dr. Brennan dengan lembut menyarankan sudah waktunya untuk mempertimbangkan apa yang terbaik untuknya daripada apa yang mereka inginkan. Obat-obatan tidak lagi mengatasi rasa sakitnya secara efektif dan pernapasannya menjadi semakin berat. Dia menderita, aku Sarah, membelai moncong Duke yang beruban. Dia telah berjuang begitu keras untuk waktu yang lama. Bagaimana kita membuat keputusan ini? Tanya Jessica, suaranya pecah. Setelah semua yang telah dia lakukan untuk kita. Grace, yang pernah takut pada anjing ini, sekarang tidak dapat membayangkan hidup mereka tanpa dia. Kita membuatnya dengan cinta, katanya pelan. Dengan cara yang sama seperti dia membuat setiap keputusan sejak menemukan Lily, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Mereka setuju bahwa Dr. Walsh akan datang ke rumah keesokan paginya. Duke pantas menghabiskan saat-saat terakhirnya di rumah yang telah dia bantu ciptakan, dikelilingi oleh orang-orang yang telah dia lindungi. Malam itu mereka membawa ranjang bayi Lily ke bawah dan meletakkannya di samping tempat tidur Duke, memungkinkannya untuk mempertahankan kehadirannya yang waspada bahkan ketika kekuatannya gagal. Pagi tiba dengan cahaya keemasan dan kicau burung, hari yang indah yang terasa bertentangan dengan hati mereka yang hancur. Dr. Walsh tiba lebih awal, matanya yang baik hati penuh belas kasihan saat dia berlutut di samping Duke untuk memeriksanya untuk yang terakhir kalinya. Jantungnya sedang berjuang, dia menegaskan dengan lembut. Anda membuat keputusan yang tepat. Mereka berkumpul di sekitar Duke, masing-masing bergantian untuk berterima kasih padanya. Jessica memeluk Lily cukup dekat sehingga bayi itu dapat meletakkan tangan kecilnya di bulu Duke untuk yang terakhir kalinya. Kamu menyelamatkan putriku lagi dan lagi, bisik Jessica. Kamu adalah alasan dia hidup. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Sarah, yang telah mencarinya selama 5 tahun dan ribuan mil hanya untuk menemukannya di hari-hari terakhirnya, mendekat ke telinganya. Kamu menemukan tujuan sejatimu, teman lama. Aku sangat bangga padamu, sangat bangga. Suaranya tetap tenang, meskipun air mata mengalir di wajahnya. Grace pergi terakhir, masih takjub bagaimana anjing ini telah mengubah ketakutannya menjadi cinta. Terima kasih telah menyatukan kita semua, katanya padanya, menyandarkan dahinya ke dahinya. Karena telah menunjukkan kepada kita apa arti keluarga sebenarnya. Saat Dr. Walsh menyiapkan suntikan yang akan meringankan penderitaan Duke, kedamaian aneh menyelimuti ruangan. Mata Duke tetap terbuka, bergerak di antara mereka masing-masing seolah menghafal wajah mereka. Ketika saatnya tiba, dia hanya membaringkan kepalanya dan menghela nafas, tatapannya tertuju pada Lily sampai akhir. Mereka mengubur Duke di halaman belakang Grace di bawah pohon tempat dia suka tidur siang di bercak-bercak sinar matahari. Sarah membuat penanda sederhana yang bertuliskan, Duke pahlawan pelindung. Teman tercinta. Di sekitar kuburannya mereka menanam bunga abadi yang akan mekar tahun demi tahun, peringatan hidup untuk seekor anjing yang luar biasa. Hidup berlanjut, meskipun diubah selamanya oleh ketidakhadiran Duke. Kasus hak asuh atas Lily secara resmi dibatalkan setelah Mark Daniels menerima kesepakatan pembelaan untuk berbagai dakwaan, termasuk percobaan penculikan dan klaim palsu tentang ayah. Hukuman 7 tahunnya menghilangkan ancaman langsung terhadap keselamatan mereka. Dengan rintangan hukum yang diselesaikan dan hubungan keluarga baru mereka dikonfirmasi melalui dokumentasi yang tepat, Sarah, Jessica, dan Grace menghadapi pertanyaan baru, apa selanjutnya? Jawabannya datang selama percakapan di beranda Grace, tempat mereka sering berkumpul bersama Duke. Aku telah ditawari posisi untuk mengembangkan program pencarian dan penyelamatan K9 Kabupaten, Sarah mengumumkan, meletakkan gelas limunnya. Jika aku menerima, aku akan pindah ke sini secara permanen. Itu luar biasa, jawab Grace, benar-benar senang dengan prospek Sarah tetap di Millfield. Dan kepercayaan keluarga Miller menjadi dapat diakses dalam 6 minggu, tambah Jessica. Aku sudah memikirkan apa yang harus dilakukan dengannya. Dia ragu-ragu, melihat antara kedua wanita yang telah menjadi lebih dari sekadar teman. Bagaimana jika kita menggabungkan sumber daya, kepercayaan, keahlian Sarah, dan properti Grace? Apa yang kamu sarankan? Tanya Grace. Proyek penjaga sudah memiliki dukungan komunitas di properti Lawrence Street, jelas Jessica, kegembiraan tumbuh dalam suaranya. Tetapi bagaimana jika kita memperluas visinya? Bukan hanya tempat perlindungan bagi wanita dan hewan peliharaan yang melarikan diri dari kekerasan, tetapi pusat komprehensif dengan fasilitas pelatihan pencarian dan penyelamatan,
anjing terapi untuk para penyintas trauma, klinik hewan untuk keluarga berpenghasilan rendah, tempat warisan Duke dapat berlanjut. Sarah selesai segera. Grace mempertimbangkan saran itu. Pada usia 52 tahun, dia mengira tujuan hidupnya sebagian besar ada di belakangnya. Sekarang, tiba-tiba, jalan baru terbuka di hadapannya. Kita membutuhkan staf profesional, fasilitas yang memadai. Kepercayaan dapat mendanai itu, Jessica meyakinkannya, dan latar belakangku dalam administrasi bisnis dapat menangani sisi operasional. Pengalaman pelatihanku mencakup program hewan, Cyril menambahkan, dan koneksi komunitasmu sangat berharga, Grace. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyempurnakan konsep itu. Visi bersama mereka terbentuk saat sore musim gugur memudar menjadi malam. Pada saat Lily ditidurkan, mereka memiliki kerangka kerja untuk sesuatu yang benar-benar luar biasa. Sebuah pusat yang akan menghormati semangat Duke dengan melanjutkan pekerjaannya dalam perlindungan, penyelamatan, dan penyembuhan. 1 tahun kemudian, pada hari Oktober yang cerah, mirip dengan hari ketika Duke menemukan Lily dalam badai, mereka berkumpul untuk pembukaan besar pusat penjaga Duke. Victorian Lawrence Street telah direnovasi dengan indah, tanahnya diperluas untuk mencakup area pelatihan khusus dan ruang hidup yang aman. Sebuah patung perunggu gembala Jerman berdiri di halaman tengah, posisinya yang waspada menangkap semangat perlindungan Duke. Wali Kota Wilson memotong pita seremonial di depan kerumunan pendukung komunitas, pers, dan keluarga yang sudah mendapat manfaat dari program-program pusat tersebut. Apa yang dimulai dengan tindakan luar biasa dari belas kasihan seekor anjing telah tumbuh menjadi sesuatu yang akan mengubah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, ia menyatakan. Pusat ini membuktikan bahwa bahkan di saat-saat tergelap kita, para pahlawan dapat muncul dari tempat yang tidak terduga. Grace, Sarah, dan Jessica berdiri bersama di dekat patung itu. Lily, sekarang seorang balita, memegang erat tangan Jessica. Mereka masing-masing telah menemukan tujuan baru di pusat itu. Grace sebagai penghubung masyarakat, Sarah mengepalai program pelatihan, dan Jessica mengelola operasi. Keterampilan unik mereka saling melengkapi dengan sempurna, menciptakan kemitraan yang tidak pernah mereka bayangkan. Duke akan bangga, kata Sarah pelan saat mereka menyaksikan kelompok pertama anjing penyelamat dan pawang mereka mendemonstrasikan teknik pencarian untuk orang banyak. Dia bangga, jawab Grace dengan kepastian yang tenang. Aku merasakannya di sini. Pusat itu berkembang melampaui harapan mereka. Dalam tahun pertama, 3 wanita dan hewan peliharaan mereka telah berhasil beralih dari krisis ke kemandirian melalui program tempat penampungan mereka. 6 anjing penyelamat telah menyelesaikan pelatihan dan ditempatkan dengan layanan darurat kabupaten. Lusinan anak-anak dari rumah tangga yang bermasalah telah menemukan penyembuhan melalui terapi yang dibantu hewan dan, mungkin yang paling berarti, model yang mereka ciptakan mulai menyebar ke komunitas lain, efek ria belas kasihan yang diilhami oleh seekor anjing kelaparan yang memilih untuk melindungi bayi yang ditinggalkan. 5 tahun setelah Duke menemukan Lily di dalam kotak yang dilanda badai itu, Grace duduk di ayunan berandanya menyaksikan Lily, sekarang berusia 6 tahun, bermain di halaman dengan seekor gembala Jerman muda bernama Hope, salah satu anak anjing dari program pembiakan pusat itu. Sarah telah memilih Hope secara khusus untuk Lily, mengenali kualitas khusus yang sama yang telah membuat Duke begitu luar biasa. Hati-hati dekat bunga-bunga, panggil Grace saat Lily berlari berbahaya dekat dengan semak mawar kesayangannya. Kami berhati-hati, Lily meyakinkannya. Kami, termasuk Hope sebagai hal yang biasa. Ikatan antara anak dan anjing menggemakan hubungan yang dia bagi dengan Duke, meskipun ingatan sadar Lily tentang dia terbatas pada foto-foto dan cerita yang mereka ceritakan padanya, sering. Sarah bergabung dengan Grace di beranda, duduk di kursi goyang yang berdekatan yang telah menjadi tempatnya yang biasa. Mereka semua telah mengubah pengaturan tempat tinggal selama bertahun-tahun. Sarah akhirnya membeli sebuah pondok kecil 2 jalan di atas, sementara Jessica dan Lily telah pindah ke sebuah rumah tepat di belakang properti Grace, halaman mereka terhubung oleh gerbang yang tetap terbuka terus-menerus. Itu adalah pengaturan keluarga yang tidak konvensional yang melayani mereka semua dengan sempurna. Keluarga Johnson pindah ke pusat besok, lapor Sarah. Ibu, 2 anak dan Beagle tua mereka. Tanggal pengadilan suami minggu depan. Grace mengangguk. Setiap keluarga yang mereka bantu merasa seperti menghormati ingatan Duke. Di kelas pelatihan baru, 4 anjing menunjukkan janji yang luar biasa. Salah satunya sangat mengingatkanku pada Duke, fokus, kecerdasan. Sarah tersenyum, kesedihan kehilangan sejak lama mereda menjadi kenangan yang menyenangkan. Jessica muncul melalui gerbang belakang membawa keranjang dari kebun sayur bersama mereka. Aku punya segalanya untuk makan malam, dia memanggil. Lily, Hope, waktunya untuk cuci tangan.
Saat mereka berkumpul di sekitar meja makan Grace malam itu, 3 wanita, 1 anak, dan seekor anjing meringkuk di kaki Lily. Percakapan mengalir dengan mudah antara bisnis pusat, berita komunitas, dan rencana untuk drama sekolah Lily yang akan datang. Itu adalah pemandangan harmoni domestik. Tak satu pun dari mereka yang dapat membayangkan malam hujan itu ketika Duke pertama kali menemukan bayi di dalam sebuah kotak. Aku sudah berpikir, Lily mengumumkan saat dia dengan hati-hati memotong ayamnya. Ketika aku besar nanti, aku ingin menjadi dokter hewan seperti Dr. Walsh dan aku ingin bekerja di pusat kita. Orang dewasa bertukar senyum. Kedengarannya seperti rencana yang luar biasa. Grace mendorong, Hope akan membantuku. Lily melanjutkan dengan datar. Sama seperti Guardian membantuku ketika aku masih bayi. Guardian akan sangat bangga padamu, Jessica memberitahu putrinya. Kemudian, setelah Lily diselipkan di tempat tidur dengan Hope berdiri berjaga di sampingnya, ketiga wanita itu kembali ke beranda Grace, tempat pertemuan tradisional mereka untuk percakapan yang lebih dalam. Malam itu sejuk tapi menyenangkan, bintang-bintang muncul di langit yang semakin gelap. Kadang-kadang aku bertanya-tanya betapa berbedanya segalanya jika Duke tidak menemukan Lily malam itu. Jessica merenung. Jika orang lain yang menemukannya atau jika dia tidak bisa menyelesaikan alternatif yang mengerikan. Aku juga memikirkan hal itu, Sarah mengakui. Jika pencarianku berakhir berbeda, jika aku menemukan Duke lebih awal, jika aku tidak mengatasi ketakutanku pada anjing, Grace menambahkan, jika aku berjalan melewati mereka pagi itu. Mereka terdiam, merenungkan benang tipis kebetulan dan pilihan yang telah menenun kehidupan mereka bersama. Aku tidak percaya itu kebetulan, akhirnya kata Grace. Tidak satu pun dari itu. Sarah mengangguk setuju. Duke selalu memiliki naluri untuk menemukan dengan tepat siapa yang paling membutuhkannya. Itulah yang membuatnya istimewa sebagai anjing penyelamat dan itulah yang membawanya ke Lily. Kepada kita semua, dia menciptakan keluarga di mana tidak ada. Jessica menyimpulkan dengan lembut. Mengubah semua hidup kita dengan mengikuti hatinya. Dari dalam terdengar suara lembut kerah Hope yang berdering saat dia menyesuaikan posisinya di dekat tempat tidur Lily. Wali baru melanjutkan warisan yang pertama. Di luar, di bawah pohon tempat Duke beristirahat, bunga abadi menangkap cahaya terakhir hari itu. Bunganya mengangguk lembut dalam angin malam. Beberapa jiwa tidak diajarkan bagaimana mencintai atau melindungi. Mereka dilahirkan dengan mengetahuinya. Duke telah datang ke dalam hidup mereka tanpa apa-apa, tanpa nama, tanpa rumah, hampir tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Namun dia telah memberikan segalanya, menciptakan keluarga, warisan, dan rumah di mana dulunya hanya ada orang asing. Dari jalanan yang dingin hingga tempat terhangat di hati seorang anak, Duke telah mengingatkan mereka semua bahwa pahlawan sejati tidak meminta pengakuan. Mereka hanya muncul lagi dan lagi ketika mereka paling dibutuhkan. Pahlawan terbesar kehidupan sering tiba tanpa diumumkan, tanpa gembar-gembor atau kemuliaan. Seperti Duke, mereka muncul ketika kita paling membutuhkan mereka, kadang-kadang membawa bekas luka dan perjuangan mereka sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keluarga tidak selalu tentang hubungan darah. Ini tentang jiwa-jiwa yang berdiri di sisi kita melalui badai, yang melindungi kita ketika kita rentan dan yang menunjukkan keberanian yang tidak biasa ketika ketakutan akan lebih mudah. Saat kita bertambah tua, kita terkadang percaya bahwa bab-bab kita yang paling bermakna telah ditulis. Grace Thompson berpikir hal yang sama pada usia 52, sampai seekor anjing dan bayi yang ditinggalkan menulis ulang seluruh kisahnya. Tidak pernah terlambat bagi tujuan untuk menemukan kita, bagi hati kita untuk berkembang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Kenyamanan rutinitas mungkin terasa aman, tetapi berkat kehidupan yang paling kaya sering tiba ketika kita melampaui ketakutan kita ke dalam ketidakpastian. Setiap tindakan belas kasihan menciptakan riak yang mungkin tidak pernah kita saksikan sepenuhnya, seperti warisan Duke yang berlanjut lama setelah dia pergi. Kebaikan kita dapat mengubah kehidupan selama beberapa generasi yang akan datang.